bawa penyembahan kami, dari hidup kami, dari bibir kami, dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami bawa penyembahan kami kepada Tuhan. Di tempat ini dan dari rumah kami masing-masing kami menyembah Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kudus, karena Tuhan Allah yang suci, Allah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau pimpin sekolah minggu kami dari pertama, pertengahan hingga selesainya. Biar kuasa Tuhan hadir dalam hidup kami, di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah sekolah minggu kami Tuhan pagi hari ini, dari pertama, pertengahan hingga selesainya. Tuhan memberkati dan mengurapi guru-guru kami, kakak-kakak kami yang melayani pagi hari ini. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kami akan buka sekolah minggu kami di dalam satu nama yang ajaib. Nama Yesus Allah yang kudus dan menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Semua adik-adik diberkati Tuhan. Amin. Allah, yang lain boleh buka videonya. Davina, Hilman, Jocelyn, Shannon, Kevin, Audrey. Udah nyalain videonya yo. Oke, terima kasih. Adik-adik, siapa yang tahu siapa Bapak orang percaya? Di dalam Alkitab dibilang nih, titik-titik adalah Bapak orang percaya. Siapa ya? Ayo, siapa Kevin ya? Abraham. Siapa? Abraham, Kak. Oh iya, terima kasih. Yuk kita nyanyi Bapak Abraham sambil kita gerak-gerakin badan kita memuji Tuhan. Semua berdiri, berdiri. Sudah mulai? Semangat sedikit? Ya, kita mau semangat lebih banyak lagi untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua nih. Siapa ya seorang nabi yang berseru-seru? Bertobatlah, semua orang harus percaya kepada Tuhan. Yunus. Ya, buat kapal yang sangat besar. Ada yang sudah jawab? Siapa? Dia disuruh Tuhan buat kapal yang sangat besar di atas gunung. Nuh. Iya, Nuh. Berapa orang anak Nuh? 3. Berapa orang yang selamat karena percaya kepada Tuhan? 8. Oke, terima kasih. Kita angkat pujian ini. Anaknya, 3 orang mantunya.
pertama Bapak Abraham. Yang kedua Nuh. Terus siapa yang ingat nih cerita? Ada keponaannya Abraham bernama titik-titik. Waktu Tuhan suruh lari meninggalkan Sodom dan Gomora, dia noleh nih ke belakang. Akhirnya dia jadi tiang garam. Siapa ya? Siapa ya yang tahu itu ya? Lot. Oke deh, pintar, tepuk tangan. Kita mau nyanyi pujian itu ya. Anak-anak SKIC sudah bisa kayaknya. Ya. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Ya, kita belajar ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Sekali lagi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Nah, adik-adik, waktu dia noleh ke belakang, dia langsung jadi apa? Jadi apa? Tiang garam. Tiang garam. Iya, dia jadi patung tiang garam. Ya, dia jadi patung adik-adik. Dia nggak bergerak lagi karena dia noleh lihat apa tadi? Lihat ke belakang, harta. Tadi kita harus lihat siapa dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita harus lihat siapa? Lihat Tuhan. Ya, lihat Tuhan. Terima kasih semua anak-anak top. Hebat ya. Nah, satu lagi. Siapa yang tahu tentang laut Balsam yang sangat lebar? Waktu Tuhan bilang, ayo seberangin laut yang lebar itu. Gimana ya caranya? Gimana ya caranya? Siapakah nama pemimpin itu? Musa. Siapa? Musa. Ya, tepuk tangan semua anak-anak hebat. Kita mau nyanyi, belajar pujian ini ya. Adik-adik nanti kalau kita udah onsite, Kak Yopi, Kak Yesi akan buat gerakan yang sangat top buat kalian. Kita lihat dulu slide-nya sambil kita ikut menyanyi di rumah masing-masing. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang
dan Kak Rizky sama Kak Mesak. Nanti kalau udah onsite kita akan buat gerakan yang heboh ya. Kita belajar ya bagaimana cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Bagaimana cara Musa lewat laut kosong. Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Bagaimana berenang? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Ya, puji Tuhan. Siapa namanya? Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melewati laut yang sangat luas bernama Laut Kosong ya. Nah, adik-adik kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh
Kita mau berdoa, menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Semua adik-adik ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita pagi hari Tuhan oleh karena Engkau. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, baik kami yang ada di gereja juga anak-anak yang ada di rumah. Tuhan menolong supaya firman ini dapat sampai kepada mereka. Firman ini boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami boleh mengerti maksud Tuhan atas kehidupan kami. Berkati firman Tuhan supaya anak-anak ini boleh bertumbuh, mereka boleh mengerti firman-Mu dan mereka melakukannya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Berapa orangnya? Kok cuman ada Jeremy, Sherry, Lowy, Hilman? 15 orang. 15 orang. Oh ya, semua buka kameranya dong. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Carla, Gailen, Kevin, Jocelyn, halo, Michelle. Buka dulu kameranya. Kita mau dengar firman. Kita mau dengar cerita kebenaran firman Tuhan hari ini. Minggu lalu siapa yang cerita? Ayo, diingat dulu minggu lalu siapa yang cerita? Gak ingat. Ibu Ana, betul. Cerita tentang apa Ibu Ana? Di review, diingat-ingat Ibu Ana cerita tentang apa ya? Mengasihi. Iya. Mengasihi itu gampang. Apa ceritanya minggu lalu? Mengasihi itu gampang kalau kita mau. Nah, hari ini ceritanya lebih dahsyat lagi. Kak Tari mau cerita tentang kasih yang kekal. Apa tuh? Nah, apa tuh? Penasaran nggak? Enggak. Waduh, kalau enggak penasaran, gimana ya? Mau dengar cerita enggak? Mau? Kalau mau siapkan telinganya. Nah, kasih yang kekal itu siapa yang pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib? Udah nonton. Udah tahu ya. Berarti kasih yang kekal itu kita dapat dari siapa? Dari Tuhan. Dapat dari Tuhan Yesus. Di sini adik-adik, semua adik-adik pasti merasa senang kalau dikasihi, disayangi. Siapa yang mengasihi dan menyayangi adik-adik? Orang tua kita, papa Tuhan dan Yesus. mama kita. Tuhan Yesus. Tapi kan adik-adik belum ngerti waktu adik-adik kecil. Harus diajari kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Pertama yang adik-adik rasakan yang mengasihi hidup adik-adik itu siapa? Tuhan Yesus. Papa dan mama kita yang kita rasakan pertama kali mengasihi hidup kita. Keluarga inti kita. Tapi Tuhan Yesus mau katakan yang pertama kali mengasihi hidup kita Tuhan Yesus. Tuhan
Tuhan Yesus tidak melihat siapa kita saat ini. Tuhan Yesus tidak. Apapun keadaan adik-adik. Siapa yang merasa dirinya tidak dikasihi? Ada enggak? Ada enggak? Merasa dirinya tidak dikasihi? Tidak ada. Oke. Semua merasa dikasihi? Siapa yang mengasihi adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, kita mau saksikan karena cerita filmnya agak panjang. Surat cinta dari Bapa di surga buat adik-adik. Adik-adik lihat ya. Adik-adik simak ya ayat-ayatnya. Adik-adik perhatikan dan adik-adik dengar. Adik-adik pahami dan simpan di dalam hati siapa yang betul-betul mengasihi adik-adik dalam segala situasi. Oke. Anakku, mungkin engkau tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal segala sesuatu tentang dirimu. Aku tahu kalau engkau duduk atau berdiri. Aku mengerti segala jalanmu. Setiap helai rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena engkau diciptakan dalam gambar dan rupaku. Di dalamku engkau hidup. Engkau bergerak dan engkau ada. Sebab engkau ini adalah keturunanku. Aku mengenal engkau sejak sebelum engkau ada dalam kandungan. Aku memilih engkau dari semula sebelum aku menciptakan segalanya. Engkau ada bukan karena suatu kesalahan, karena hari-harimu ada tertulis dalam kitabku. Aku telah menentukan waktu yang tepat untuk kelahiranmu dan di mana engkau akan hidup. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Karena aku menenun engkau dalam kandungan ibumu dan mengeluarkan engkau pada hari engkau dilahirkan. Seringkali aku tidak dipahami oleh mereka yang tidak mengenal aku. Aku tidak berada di tempat jauh dan murka, tetapi aku adalah kasih yang sempurna. Dan adalah kerinduanku untuk mengaruniakan kasihku untukmu. Semua itu karena engkau adalah anakku, dan aku adalah Bapamu. Aku memberikan lebih dari yang dapat diberikan Bapamu yang di dunia. Karena akulah Bapamu di surga, yang adalah sempurna. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, engkau terima dari tanganku. Karena akulah pemeliharamu, dan aku memberi semua yang engkau perlukan. Rancanganku yang diberikan kepadamu adalah hari depan yang penuh harapan. Karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Pikiranku terhadap engkau tidak terhitung
seperti pasir di tepi pantai. Dan aku bergirang karena Engkau dengan sukacita dan sorak-sorai. Aku tak pernah berhenti berbuat baik kepadamu, karena Engkau harta kesayanganku. Aku merindukan untuk mengokohkan Engkau dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan ajaib. Jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Bergembiralah karena aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena akulah yang mengerjakan di dalam kemauan itu, aku dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan. Karena akulah yang menganugerahkan penghiburan abadi kepadamu. Akulah juga Bapa yang menghiburmu dalam segala penderitaanmu. Ketika engkau patah hati, aku berada dekat kepadamu, seperti seorang gembala menggembalakan dombanya. Aku membawa engkau dekat ke hatiku. Suatu hari, aku akan menghapus semua air mata dari matamu. Dan aku akan mengangkat semua kesusahan yang engkau derita di atas bumi. Akulah Bapamu, dan aku mengasihi engkau, seperti aku mengasihi putraku Yesus. Karena di dalam Yesus, kasihku kepadamu dinyatakan. Dialah gambar wujud dari keberadaanku. Ia datang untuk menyatakan bahwa aku di pihakmu, dan bukan untuk melawanmu, dan untuk memberitahumu bahwa aku tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Yesus mati supaya engkau dan aku dapat diperdamaikan. Kematiannya adalah pernyataan terbesar dari kasihku untukmu. Aku menyerahkan semua yang aku sayang, supaya aku mendapat kasih. Jika engkau menerima anugerah anakku Yesus, engkau juga menerima aku. Dan tidak lagi ada yang akan memisahkan engkau dari kasihku. Kembalilah, dan aku akan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di surga. Selamanya aku adalah Bapa, dan selamanya aku tetaplah Bapa. Pertanyaanku adalah, maukah engkau menjadi anakku? Aku menanti-nantikan engkau dengan kasih Bapamu, Bapa di surga. Kaulah Amin. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Oke, terima kasih Kak Isi. Kasihku. Nah, sudah dilihat tadi? Apa yang adik-adik tangkap?
Ada yang menangkap sesuatu dari surat cintanya Tuhan Yesus buat kita? Enggak. Ada yang dapat sesuatu dari video itu? Banyak Tuhan loh mencintai ungkapan-ungkapan kita Tuhan dan Yesus kita tadi. itu adalah anak Tuhan. Stepan sudah dapat. Apa Stepan? Tuhan itu mengasihi kita dan kita itu adalah anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita anaknya. Tuhan Terus tidak siapa pernah lagi? Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Iya, sudah Stepan yang lain. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Iya, Carla betul. Siapa lagi? Tuhan Jeremy? tidak pernah berbuat jahat. Iya, Tuhan tidak pernah berbuat jahat sama kita. Daniel dapat apa dari video tadi? Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Amin. Tuhan tidak memperhitungkan semua kesalahan kita. Siapa lagi? Iren. Iren. Apa surat cinta buat Iren? Tuhan selalu bersama kita. Iya. Hilman. Hilman dapat apa? Tuhan tulis apa surat cintanya buat Hilman? Jeremy? Tuhan selalu menyayangi kita. Iya betul. Davina dapat apa Davina? Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Galen. Galen tadi sudah dengar surat cinta Tuhan untuk Galen? Sudah, Apa Galen? Tuhan selalu mengasihi. Iya, Tuhan selalu mengasihi. Shannon. Shannon, surat cintanya Tuhan Yesus buat Shannon apa? Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Yang kakak panggil Shannon. Shannon dapat apa? Tuhan Yesus. tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Iya, Carla betul. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Siapa lagi? Kevin. Ayo yang matikan video kakak panggil terus loh. Kevin, Shannon, Shelin, Gailen, Iren. Ayo berpartisipasi. Ya, betul. Siapa lagi? Shannon. Shannon belum jawab. Kakak tanya tadi. Surat cinta Tuhan Yesus buat Shannon Tuhan apa? mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, Jeremy belum ngomong. Surat cinta Tuhan Yesus buat Jeremy apa? Apa dong? Kok nggak ada suaranya punya Jeremy? Belum dibuka itunya, mic-nya. Kok nggak kedengeran ya? Siapa lagi? Nah, Cheryl dan Lowi, tadi sudah lihat surat cintanya? Dapat apa? Apa pernyataan Tuhan untuk Cheryl dan Lowi? Cheryl? Siapa lagi? Siapa lagi? Cio. Ya, Cio apa Cio? Surat cinta Tuhan Yesus buat Cio apa? Dibuka dulu mic-nya. Tuhan ada di hati kita. Iya, Tuhan Yesus ada dalam Tuhan hati. selalu menasihati kita. Iya, kita sudah mengerti betapa besar kasih Tuhan sama hidup kita. Bahkan Dia rela menganugerahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Supaya kita bisa tinggal bersama Dia di dalam surga. Tidak ada kasih yang lain selain kasih Tuhan yang besar melebihi segala sesuatu di dunia ini.
Kasih mama papanya masih lebih besar kasih Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Roma. Apa tuh suara mix siapa tuh? Buka Alkitabnya, yang ada Alkitabnya di dalam Roma 5 ayat 8. Udah, Kak. Udah? Kok yang semangat hanya Stefan ya kakak lihat, yang lain mana? Siapa lagi yang sudah dapat? Roma berapa, Kak? Roma 5 ayat 8. Oh Davina, oke Davina baca. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk siapa? Untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Kak, Ya. aku mau nanya, ini kan dulu kan manusia ini kan berdosa. Nah, Tuhan kan mati untuk menebus dosa manusia. Artinya manusia udah masih berdosa apa enggak? Manusia sejatinya kalau masih dalam daging, masih hidup, itu masih bisa berbuat dosa. Sekarang tergantung sama kita. Kalau kita menyadari betul-betul pengorbanan Tuhan untuk kita harus jaga diri supaya kita tidak berdosa. Stefan masih bisa berbuat dosa? Masih. Tapi karena Stefan tahu Tuhan Yesus yang menebus hidup Stefan supaya Stefan tidak berbuat dosa lagi. Oke? Mengerti jawabannya? Oke. Nah, setelah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mati menebus dosa kita, apakah itu kurang? Itu lebih karena Dia mengasihi hidup kita. Kita juga mau baca di dalam Yohanes 15. Ayo yang punya Alkitab dibuka, Yohanes 15 ayat 13. Siapa yang mau baca? Yang cowok. Ayat berapa, Kak? Yohanes 15 ayat 13. Udah ketemu, Kak? Ya, boleh baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya. Siapa? Tuhan Yesus menganggap kita sahabatnya. Adik-adik punya sahabat di rumah? Di sekolah? Kalau sekolah punya. Kita semua punya sahabat. Ada nggak sahabat kita yang di dunia ini rela mati buat kita? Mungkin nggak ada. Hanya siapa? Yang rela mati buat kita? Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Pertanyaan Tuhan Yesus tadi di dalam video itu apa? Apakah kamu mau menjadi anak-anakku? Sekarang jawabannya apa? Iya. Iya. Tuhan Yesus sudah kasih semuanya. Sampai Ia mengorbankan dirinya. Walaupun adik-adik di dunia ini tadi Tuhan Yesus bilang apa? Mengalami apa? Sengsara, mengalami patah hati, mengalami sakit penyakit. Tapi Tuhan Yesus mengasihi hidup adik-adik. Tuhan Yesus tetap mengasihi hidup adik-adik bagaimanapun keadaannya. Tuhan Yesus tetap mengasihi. Makanya dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi anak-anak-Nya. Oke? Sudah dengar firman-Nya pagi ini? Sudah ingat? Sudah masuk di dalam hatinya? Siapa yang punya kasih yang kekal buat hidup kita? Siapa? Aku. Siapa yang mempunyai kasih yang kekal buat hidup kita? Aku. Tuhan
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi bertanya, apakah kita mau jadi anak-anaknya? Jawabannya, mau. Ya saya Tuhan, saya mau jadi anak-anaknya Tuhan. Oke? Sudah mengerti? Walaupun adik-adik dalam keadaan terpuruk, walaupun adik-adik dalam keadaan berdosa sekalipun, tadi Tuhan bilang apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang telah menebus dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Ada yang mau bertanya? Kak, Tidak, oke. Kak, Ya? kenapa Yesus anak Anda? Gimana? Kenapa Yesus anak Anda? Oh itu Tuhan Yesus itu kalau itu bukan anak Allah di secara lahir ya, bukan. Tetapi dia mempunyai tiga kepribadian. Yang turun ke bumi itu kita menyebutnya Yesus. Yang sangat dekat dengan kita menyebutnya dengan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti kita yang ada bapaknya lah. Bukan secara manusiawi. Tetapi Pertanyaan kedua. apa? Masih ada yang kedua? Apa? Kenapa iblis dulunya malaikat tiba-tiba jadi jahat? Iblis dulunya malaikat, kenapa menjadi jahat? Oh, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mau Iri sama Tuhan kali ya? Dia mau supaya dia setara dengan Tuhan. Jadi dia jatuh di dalam dosa. Oke, semua sudah mengerti firman Tuhan? Kak, kenapa kalau perang Tuhan itu pakai sayap? Gimana Dek? Kenapa kalau perang antara Tuhan sama iblis itu pakai sayap? Oh, itu kan hanya ilustrasi. Itu kan hanya digambarkan Tuhan Yesus pakai sayap ya. Itu semua mesti misteri. Nanti kita kalau semua adik-adik jawab pertanyaan surat cinta Tuhan Yesus tadi apa? Apakah kamu mau menjadi anakku dengan sungguh-sungguh? Nanti kita ketemu sama Tuhan Yesus ya. Stefan yang masih penasaran? Hidup sungguh-sungguh, nanti pasti ketemu sama Tuhan Yesus di sorga, oke? Oke, pengumumannya dengar dulu. Minggu depan kita ibadah on-site. Semua adik-adik datang ke gereja, ibadahnya dimulai pukul 10. Oke. Tidak ada lagi Zoom ya. Jadi mulai Oktober kita ibadah di gereja semua. Oke, kita mau bisa tidur sampai jam 8:30. Pokoknya jam 10 udah datang ya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mencintai hidup kita. Semua adik-adik ambil sikap doa, yang di gereja juga gak boleh main-main. Kita angkat pujian ini, 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba,
rencana-Mu. Oke, semua kita mau berdoa. Nanti Kak Tari minta Tante Nora pimpin kita dalam doa. Ayo kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mengucap syukur ada satu pribadi yang sangat-sangat mengasihi kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang telah rela mati menebus dosa-dosa kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, sayang-Mu, pemeliharaanmu atas setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati Kak Tari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sudah membuka hatinya, telinganya buat firman Tuhan tertabur pagi hari ini. Kami minta supaya Roh Kudus memberkati benih firman itu agar bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini dan menyerahkan hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati opa oma, Tuhan memberkati papa mama, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan di gereja ya. Yuk tetap semangat. Dadah. Foto. Foto, yuk foto yuk. Oh foto terakhir ya? Minggu depan udah datang. Foto. Cio jangan lupa nanti setiap Jumat tetap ada doa online ya. Yang lain yang belum buka. Ayo pasang gaya yang paling cantik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.